Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa S1 PGSD. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran perkuliahan pertama tentang konsep dasar seni di mata kuliah pembelajaran seni rupa di sekolah dasar. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah teman-teman pernah mendengar kata seni atau pernah berkesenian? Ya, memang seni ini sangat dekat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Segala sesuatu, segala kegiatan mungkin ada atau pasti ada campur tangan seni. Lalu sebetulnya apa sih seni itu? Nah, seni ini menurut etimologi atau bahasa berasal dari bahasa Latin yang asal katanya dari ars, atau dari bahasa Inggris yang asal katanya adalah art. Nah, apa sih artinya? Artinya adalah kemahiran. Tetapi bukan berarti kemahiran itu kita harus mampu dan ahli di dalam bidang seni. Tetapi kemahiran ini adalah kita mampu untuk menyelesaikan, mengasah kreativitas dan imajinasi kita untuk menyelesaikan sebuah produk seni. Kemudian dari bahasa Jawa, seni itu berasal dari kata rawit yang artinya kecil-kecil atau rumit, sehingga memang untuk memproses sebuah seni itu memerlukan kedetailan atau sesuatu yang rinci. Lalu kemudian dari bahasa Sangsekerta itu berasal dari kata cilpa. Cilpa ini artinya berwujud ya. Lalu juga ada kata sifatnya yang artinya sucilpa yang artinya itu berwarna dan memiliki bentuk yang sangat indah. Lalu juga seni ini dalam bahasa Sangsekerta ada bahasa lain yang artinya berasal dari kata sani. Sani itu apa? Sani itu adalah pemujaan atau sebuah ritual yang memang pada zaman dahulu seni ini dilibatkan dalam proses kegiatan adat istiadat atau peribadatan manusia di zaman tersebut. Lalu apa sih sebetulnya seni menurut para ahli? Nah, yang pertama ada pendapat dari Ki Hajar Dewantara. Beliau mengemukakan bahwa seni itu adalah perbuatan manusia yang bisa untuk menggerakkan perasaan manusia yang lainnya, sehingga memang ada komunikasi antara proses berkesenian yang menghasilkan suatu karya ke dalam penikmat seni atau orang lain yang mengapresiasi, sehingga pesan yang ada di dalam karya seni bisa sampai ke orang yang melihat atau penikmat seni tersebut. Lalu yang kedua ada pendapat dari Plato. Beliau mengemukakan bahwa seni itu adalah tiruan alam. Jadi seni ini adalah representasi dari objek-objek benda alam yang memang dijadikan sebuah karya seni yang baik itu dari ide yang berdasarkan dari objek-objek alam ataupun ide dari karya seni yang sudah ada. Lalu sebetulnya apa sih pendapat ahli tentang seni rupa? Menurut Rameri, seni rupa ini adalah simbolisasi dari objek benda, baik itu ditinggikan atau diindahkan menjadi karya seni yang memang indah. Jadi bisa disimpulkan bahwa seni ini identik dengan keindahan atau identik dengan estetika. Lalu sebetulnya apa sih seni rupa? Nah, bisa disimpulkan bahwa seni rupa ini adalah segala hal yang memang memiliki manifestasi batin dan juga nilai estetika yang nantinya bisa dilihat atau disertakan dengan komposisi beberapa unsur, baik itu wujud, garis, bentuk, gelap terang, dan lain sebagainya. Lalu kalau misalnya kita lihat dari bahasanya gitu ya, seni rupa artinya seni yang memang memiliki rupa. Rupa itu bentuk, wujud, artinya bisa dilihat secara visual dan juga bisa diraba oleh indera peraba. Nah, lalu selain dari pengertian juga kita akan belajar tentang konsep dasar seni itu sendiri. Nah, konsep dasar seni ini meliputi beberapa aspek. Yang pertama ada aspek fisik, yang kedua ada aspek wujud, yang ketiga ada aspek makna atau isi, dan yang keempat ada aspek nilai. Lalu apa sih keempat aspek tersebut? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama
konsep seni yang dilihat dari aspek fisik ya. Fisik yaitu wujudnya. Nah, dari wujudnya seni rupa dilihat dari konsep fisik ini ada dua jenis. Yang pertama karya seni rupa 2 dimensi dan yang kedua adalah karya seni rupa 3 dimensi. Lalu apa sih sebetulnya karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi ini? Mungkin teman-teman juga sering mendengar akan wujud atau karya seni rupa dari 2 dimensi dan 3 dimensi ini, karena memang pernah dibahas sebelumnya, entah itu di SD, SMP atau SMA ya. Yang pertama adalah karya seni rupa 2 dimensi, yang mana karya seni rupa 2 dimensi ini adalah karya seni yang memiliki panjang dan lebar dan hanya bisa dilihat dari satu arah pandang saja. Contohnya apa sih? Contohnya seperti lukisan, lalu juga ada gambar, ada juga hasil karya dari seni grafis. Lalu berikutnya ada karya seni rupa 3 dimensi. Nah, karya seni rupa 3 dimensi ini adalah karya seni yang memang memiliki panjang, lebar, tinggi, dan juga ada volume atau isi, sehingga bisa dilihat dari berbagai arah pandang dan juga menempati ruang. Lalu contohnya apa? Seperti patung, lalu ada guci, tembikar yang memang bisa untuk dilihat dari berbagai arah pandang dan mempunyai isi atau volume, baik itu yang dipergunakan atau yang tidak dipergunakan. Yang kedua itu ada konsep dasar seni rupa yang dilihat dari wujudnya ya. Perbedaannya apa dengan yang tadi fisik? Kalau fisik itu lebih kepada bendanya atau karya seninya, sedangkan wujudnya itu lebih kepada proses bagaimana kita membuat karya seni tersebut. Nah, dari aspek untuk wujud itu ada 3 juga. Yang pertama itu adalah gagasan. Nah, gagasan itu apa sih sebetulnya? Gagasan itu adalah hal-hal yang dipikirkan yang menjadi fokus atau pusat utama dalam membuat karya seni. Entah itu berdasarkan pengalaman atau berdasarkan imajinasi atau berdasarkan ekspresi yang kita alami yang diwujudkan di dalam karya seni. Lalu yang kedua ini ada bentuk atau wujud. Nah, bentuk atau wujud ini adalah proses selanjutnya dari gagasan tadi. Jadi bagaimana kita merepresentasikan apa yang kita pikirkan ke dalam wujud atau bentuk karya seni itu sendiri. Yang ketiga ini ada isi atau arti. Nah, isi atau arti ini ya lanjutan dari 2 poin yang tadi. Jadi setelah kita memikirkan apa yang kita buat lalu dibuat dalam bentuk wujud, dan isi atau arti ini ada di dalam karya seni tersebut. Nah, bicara tentang isi atau arti ini ada 2 ya, ada 2 poin. Yang pertama makna denotatif, yang kedua ada makna konotatif. Nah, makna denotatif ini adalah bagaimana kita melihat karya seni yang memang arti atau maknanya ada di dalam objek yang digambarkan. Contohnya ada sebuah lukisan yang memang menggambarkan objek-objek nyata atau objek-objek tentang alam ya, seperti misalnya ada lukisan yang menggambarkan tentang pemandangan, ya berarti pelukis itu ingin mengkomunikasikan objek-objek tentang pemandangan tersebut gitu ya. Lalu yang kedua ada makna konotasi. Nah, makna konotasi ini adalah makna yang bukan sebenarnya. Jadi untuk mengetahui pesan apa yang ada di dalam sebuah karya seni itu harus dipecahkan lagi dengan ilmu yang lain, yaitu ilmunya namanya semiotika atau mengartikan simbol-simbol yang ada di dalam karya seni tersebut. Yang berikutnya adalah konsep seni rupa yang dilihat dari aspek estetika. Nah, aspek estetika ini dilihat atau ditinjau dari bagaimana seorang seniman bisa untuk membuat sebuah karya dan juga merangkai dari proses imajinasi atau ide lalu diwujudkan ke dalam bentuk karya, lalu juga
maknanya seperti apa dengan mempertimbangkan unsur-unsur karya seninya. Nah, proses estetika ini tidak bisa untuk hanya sekali saja, tetapi butuh proses beberapa kali dalam melakukan kegiatan berkesenian agar mengasah kemampuan estetikanya juga. Dari aspek nilai estetika ini timbul dua teori yang memang ada karena proses keindahan seni tersebut. Yang pertama ini ada teori objektif. Teori objektif ini adalah di mana seorang seniman membuat sebuah karya seni rupa dengan mempertimbangkan beberapa aspek dan unsur seni, sehingga karya seni yang memang dibuat tampak lebih ideal, seimbang dan lengkap dengan unsur seninya. Contohnya misalnya ada seorang seniman yang membuat sebuah karya atau seseorang yang membuat sebuah karya, dia bisa untuk membuat karya dengan mempertimbangkan aspek balance atau keseimbangan, lalu juga komposisi, lalu juga keserasian warna dan gelap terang, lalu cahaya yang datang dari sebelah mana, sehingga sebuah karya seni tersebut menjadi sebuah karya seni yang memang lengkap dengan nilai estetikanya karena terdapat juga beberapa unsur seni di dalamnya. Kemudian untuk teori subjektif adalah teori di mana orang lain melihat hasil karya seni tersebut. Contohnya misalnya saya menyukai akan seni lukis, tetapi mungkin teman-teman di sini tidak menyukai atau kurang menyukai akan seni lukis. Atau mungkin saya bisa untuk lebih concern ke dalam aliran seni lukis abstrak, mungkin teman-teman lebih menyukai ke dalam aliran seni lukis ekspresif. Jadi tergantung kepada apresiasi atau penikmat karya seni tersebut. Untuk aspek selanjutnya yaitu aspek konsep seni rupa yang dilihat dari segi nilainya. Yang pertama ada nilai pakai. Nah, nilai pakai itu adalah di mana kita membuat sebuah karya seni, kita selain melihat segi keindahannya saja juga bisa untuk dipertimbangkan nilai praktis kegunaan karya seni tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi selain untuk keindahannya juga ada nilai yang memang berkaitan dengan entah itu komposisi, bentuk, unsur yang memang mempertimbangkan aspek fungsional dari sebuah karya seni tersebut. Yang kedua ada nilai kisah. Nah, nilai kisah ini adalah bagaimana karya seni tersebut memang memiliki nilai moral, nilai emosional, dan nilai histori yang ada di dalam karya seni tersebut. Jadi bagaimana sih kita membuat sebuah karya seni berlandaskan pada cerita pembuatan dari karya seni tersebut. Lalu yang terakhir ada nilai formal, di mana nilai karya seni tersebut atau sesuatu karya seni ini dilihat dari nilai akan dirinya sendiri atau nilai intrinsik dari karya seni tersebut. Nah, dalam karya seni ada yang dinamakan dengan sifat dasar seni. Nah, sifat dasar seni ini ada beberapa aspek. Yang pertama itu ada kreativitas. Kreativitas itu adalah bagaimana kita membuat sebuah karya seni dengan menciptakan sesuatu yang baru, dalam artian bukan sesuatu yang baru itu belum pernah ada, tetapi boleh juga mengubah sesuatu yang sudah ada menjadi sesuatu yang memang orisinil dan adanya kebaruan, dan bisa untuk dijadikan sebagai proses pencurahan kreativitas yang kita miliki. Nah, yang kedua itu ada aspek yang dinamakan individualitas. Individualitas atau individualisme ini adalah setiap orang dalam membuat karya seni itu pasti berbeda-beda, gitu ya. Kenapa berbeda-beda? Walaupun misalnya objek yang digambarkan itu sama, saya menggambarkan sebuah objek benda dengan teman-teman di sini menggambarkan objek benda, walaupun objek bendanya sama, tetapi masing-masing karya seni yang dihasilkan baik oleh saya ataupun oleh teman-teman di sini memiliki ciri khas yang berbeda.
ya. Lalu selanjutnya ada aspek yang dinamakan aspek keabadian. Aspek keabadian ini adalah karya seni bisa dinikmati sepanjang masa. Walaupun senimannya sudah tiada, tetapi ada karya seni yang dijadikan sebagai peninggalan yang namanya dari seniman tersebut bisa terus harum sampai kapanpun. Jadi jika karya seni sudah diapresiasi oleh masyarakat banyak, kita tidak bisa untuk menarik kembali lalu meninggalkan jejak bagaimana sih karya seni yang diberikan kepada masyarakat luas bisa dinikmati sampai kapanpun. Lalu yang terakhir itu ada semesta. Semesta ini adalah bagaimana karya seni atau seni ini terus ada sepanjang zaman, abadi. Buktinya bagaimana seorang manusia pada zaman dulu, manusia purba, manusia pada zaman prasejarah menghasilkan karya seni yang memang selain kebutuhannya untuk ada di dalam proses peribadatan, pemujaan, tetapi mengkomunikasikan apa yang mereka perbuat yang dipergunakan sebagai artefak peninggalan karya seni kepada kita yang sekarang hidup di zaman ini. Lalu selanjutnya, seperti apa sih unsur-unsur yang membangun di dalam sebuah karya seni? Yang pertama ada struktur seni. Struktur seni itu adalah apa sih yang menjadi komponen-komponen dalam pembentukan sebuah karya, entah itu bidang, garis, bentuk yang nantinya dijadikan sebagai sebuah kesatuan dan menjadi sebuah karya seni. Yang kedua itu ada tema. Tema itu adalah ide pokok dari pembuatan sebuah karya seni tersebut, ya. Entah itu dari ekspresi, pengalaman artistik, imajinasi yang dijadikan sebagai dasar dalam pembuatan sebuah karya. Yang ketiga ini adalah media. Media ini adalah sarana dalam pembuatan sebuah karya seni. Menggunakan media apa? Alatnya dan bahannya apa dalam membuat sebuah karya seni. Dan yang terakhir ada nilai ekspresi. Nilai ekspresi ini adalah bagaimana seorang seniman atau yang menciptakan karya seni mencurahkan sebuah karya sesuai dengan gaya, baik itu dari wujudnya ataupun dari aliran yang dipergunakan, sehingga seperti apa sih karya seni yang dibuat dan menjadikan sebuah style dan disuguhkan ke dalam sebuah karya seni. Materi yang terakhir di pertemuan kali ini adalah ragam seni rupa. Nah, ragam seni rupa ini ada dua jenis. Yang pertama ada yang namanya seni murni dan yang kedua ada yang namanya seni terapan. Seni murni ini adalah karya seni rupa yang hanya melihat atau berdasar pada nilai estetikanya saja. Jadi hanya bisa dinikmati dinilai keindahannya saja, tanpa bisa dipergunakan atau mempertimbangkan pada kebutuhan praktis yang bisa untuk dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya lukisan, patung, dan lain sebagainya. Lalu apa sih sebetulnya seni rupa terapan atau karya seni terapan? Nah, karya seni terapan ini adalah karya seni yang selain dilihat nilai estetikanya saja, juga melihat seperti apa sih nilai praktis penggunaan karya seni ini di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dipertimbangkan sebagai use art atau fungsinya juga dilihat selain keindahannya saja. Contohnya apa? Contohnya seperti vas bunga yang memang dipergunakan untuk menyimpan bunga. Lalu juga ada beberapa kriya anyam yang memang dijadikan sebagai tempat untuk menyimpan buah. Lalu juga ada kriya keramik yang membuat karya seni berupa piring, gelas yang memang bisa dipergunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, sekian materi di pertemuan pertama tentang konsep dasar seni di mata kuliah pembelajaran seni rupa di sekolah dasar. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.